Pencabutan SK Badan Hukum otomatis membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Gerakan Hizbut Tahrir mulai masuk ke dalam Indonesia pada era 80-an, lalu resmi mendapatkan status badan hukum pada tahun 2014. 30 tahun bercokol di Indonesia. Pemerintah akhirnya melarang organisasi HTI dengan alasan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu seperti apa gerakan Hizbut Tahrir yang dilarang di 20 negara di dunia? Berikut ulasannya untuk Anda. Membicarakan Hizbut Tahrir Indonesia, citra yang paling luas tertanam di benak publik adalah aksi unjuk rasa yang berjalan damai, tertib, dan sering melibatkan anak-anak. Namun belakangan, kehadiran HTI kerap memicu bentrokan dengan ormas Islam yang lain. 1 April 2017, anggota Banser NU menghadang ratusan anggota HTI yang tengah pawai dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Banser memaksa peserta pawai menurunkan serta merampas bendera HTI. Banser juga membubarkan paksa konvoi dan meminta seluruh peserta pulang ke rumah. 8 April 2017, Gerakan Pemuda Ansor dan Banser NU di Brebes turun ke jalan untuk menggelar aksi penolakan rencana kegiatan Masirah Panji Rasulullah yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia di Semarang. 9 April 2017, ratusan orang dari berbagai ormas kepemudaan menghentikan dan membubarkan paksa kegiatan HTI di sebuah hotel di kota Semarang, Jawa Tengah. Acara bertajuk Forum Khilafah Indonesia tersebut tidak sempat dimulai karena kehadiran ratusan anggota Banser NU dan massa lainnya meminta acara dibubarkan. Mereka menolak HTI karena dinilai mengusung gagasan khilafah yang dapat memecah belah NKRI. GP Ansor juga menilai propaganda HTI bertujuan untuk mengganti Pancasila. 1 Mei 2017, di Jember, Jawa Timur, ratusan anggota Gerakan Pemuda Ansor Jember bentrok dengan polisi saat hendak membubarkan paksa kegiatan HTI. Sejumlah anggota polisi dan GP Ansor terjatuh dan terinjak-injak saat anggota GP Ansor memaksa masuk ke dalam gedung. GP Ansor menyatakan HTI merupakan organisasi anti pemerintah yang tidak mengakui NKRI dan menolak Pancasila. Menimbulkan benturan di masyarakat, itulah salah satu dari 3 alasan pemerintah membubarkan HTI. 2 alasan lainnya karena pemerintah melihat HTI tidak melaksanakan peran positif dalam pembangunan, serta kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Butuh waktu 30 tahun hingga pemerintah akhirnya membubarkan gerakan HTI dengan cara mencabut status badan hukumnya. Ada yang menyebut Hizbut Tahrir Indonesia merupakan salah satu cabang Hizbut Tahrir terbesar di dunia. Setidaknya terdapat 20 negara di dunia yang melarang kegiatan Hizbut Tahrir. Yang menarik, justru banyak negara Islam melarang Hizbut Tahrir. Sebut saja Mesir, Yordania, Arab Saudi, Suriah, Libya, dan Turki. Di Timur Tengah, Hizbut Tahrir bahkan tercatat pernah terlibat upaya kudeta. Sebelum Indonesia, negara yang terakhir melarang eksistensi Hizbut Tahrir adalah Malaysia. Pemerintah negeri jiran menyatakan organisasi ini menyimpang dan mengancam siapapun yang terlibat akan berhadapan dengan hukum. Dalam bahasa Arab, Hizbut Tahrir berarti Partai Pembebasan. Berdiri pada tahun 1953 di Palestina, Hizbut Tahrir telah menyebar ke puluhan negara, terutama Inggris, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Mereka mengklaim gerakannya bertujuan untuk membangkitkan umat Islam di seluruh dunia dan mengembalikan kejayaan kekhalifahan Islam. Banyak yang menilai gagasan Khalifah Islamiyah, yaitu satu orang memimpin seluruh umat Muslim di dunia, sudah tidak relevan dengan realita politik dunia saat ini. Di Indonesia, ideologi Hizbut Tahrir dibawa oleh Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang mubaligh dari Yordania. Bogor menjadi ladang tempat persemaian ideologi Hizbut Tahrir Indonesia. Gerakan HTI menyasar kelompok intelektual, terutama mahasiswa.
Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus yang berdiri pada tahun 1986 menjadi cikal bakal Ormas HTI. Penyebaran paham Hizbut Tahrir dilakukan melalui dakwah, seminar, pengajian, serta media seperti majalah, tabloid, buletin, dan selebaran. Memasuki era 90-an, pengaruh HTI mulai merambah masjid, perkantoran, dan perusahaan. Dalam situsnya, HTI menyatakan diri sebagai organisasi politik, bukan organisasi kerohanian seperti tarekat, bukan pula lembaga ilmiah seperti lembaga studi agama, serta juga bukan lembaga pendidikan, dan bukan pula lembaga sosial. Itu adalah sebuah konsep politik karena itu tidak hanya mengubah pemerintahan, tidak hanya mengubah sistem berpemerintahan, tapi sistem bernegara juga mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ini kan sebenarnya sudah lama kan organisasi ini cukup banyak itu yang menyimpang sudah lama. Tapi kan dibiarkan dulu. Ini juga bisa dibiarkan bisa. Tapi kembali tadi ya, sudah ada batas-batas tertentu yang membuat kita harus waspada bahwa suatu saat ya, cepat atau lambat ini segera ada satu pengaruh yang sudah sangat masif dalam masyarakat. Salah satu potret besarnya dukungan masyarakat Indonesia terhadap gerakan Hizbut Tahrir dapat terlihat dalam konferensi Khilafah Internasional pada tahun 2007 yang konon dihadiri lebih dari 100.000 peserta. Peraturan yang kurang bertaji menjadi kendala saat pemerintah harus menertibkan ormas-ormas yang bermasalah. Perpu menjadi jawaban.